Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, menjaga kedamaian adalah kewajiban setiap umat, baik pemimpin maupun rakyat. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan untuk taat kepada ulil amri selama tidak melanggar syariat, serta menjaga lisan dan menggunakan kata-kata yang baik untuk mencegah perselisihan. Keadilan dan kesabaran menjadi fondasi agar negeri ini senantiasa damai dan berkah. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas bagaimana Islam mengajarkan kita untuk bersama menjaga kedamaian negeri melalui peran pemimpin yang adil, rakyat yang bijak menyampaikan aspirasi, dan lisan yang terjaga. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan dan ketentraman bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian. Sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat, aman terkendali? Alhamdulillah aman terkendali. Aman terkendali. Terima kasih sudah hadir. Iya, walaupun belakangan memang kondisi bangsa sedang tidak baik-baik saja Pak Kiai. Ini juga menjadi perhatian kita semua. Insya Allah hari ini juga kita akan bahas. Masih berkaitan mungkin bagaimana kita menyikapi situasi negeri yang juga sedang banyak membuat hati ini juga sedih. Nanti kita akan bahas Pak Kiai. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, belakangan bulan Agustus kemarin kita disuguhkan dengan akhir Agustus yang agak pilu ya, kerusuhan kemudian ada di mana-mana, kita melihat ada juga penjarahan. Semuanya seolah-olah menjadi bom waktu karena mungkin ada statement-statement dari para elit atau politisi atau pemimpin negeri yang dirasa tidak berpihak pada rakyat, nirempati. Nah, dalam konteks pemimpin dalam Islam, Mbak Kiai, sebenarnya kan di dalam agama kita juga banyak sekali ya teladan-teladan atau kaidah-kaidah yang bisa menjelaskan pemimpin itu harus seperti apa untuk menjaga dan mengayomi rakyatnya. Begitu juga rakyat harus seperti apa kemudian bersikap terhadap pemimpin. Bisa kita mendapatkan gambaran Pak Kiai terkait hal ini? Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, kasus yang mencoreng kehidupan berbangsa kita kemarin itu harus dilihat dari dua sisi. Tuh. Artinya dua-duanya harus baik pemimpin maupun yang dipimpinnya ini harus punya koreksi yang maksimal sehingga tidak harus melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang. Kasus yang kemarin itu sebenarnya kalau dalam perspektif ra'iyah, artinya masyarakat itu sudah berapa puluh tahun umpamanya masyarakat tenang, damai, ya. Tetapi dipicu oleh sebuah kondisi di mana umpamanya perkataan dan kebijakan dari yudikatif, eksekutif, legislatif, ya, dari sisi legislatif yang membuat kebijakan yang dianggap sangat timpang, maka melahirkan kecemburuan gitu. Kan berarti cuma sederhana saja. Ya, rakyatnya tidak menahan diri, sementara mereka semacam membanggakan dan semacam tanpa kontrol untuk memberikan kebijakan-kebijakan pada kondisi yang tidak seyogianya untuk menampakkan semacam itu. Jadi kalau dulu umpamanya sebelum ini fenomena flexing itu sesuatu yang menjadi monumental dibicarakan. Ini juga kan ketika menampakkan gaji, honor, tunjangan besar pada saat kondisi bangsa yang tidak bagus, itu juga sama dengan seperti itu. Maka pada intinya masyarakat itu beranggapan bahwa mereka itu kan mereka wakilnya rakyat. Maka ketika wakilnya rakyat digaji oleh rakyat, maka jangan sampai melukai hatinya rakyat. Cuma sederhana aja gitu ya. Kalau itu dijaga maka nggak akan terjadi. Dalam Islam sebenarnya juga kaidah bahwa kita tidak boleh, ya kan lisan kita nggak boleh melukai saudara kita sendiri kan juga
memang begitu kan seharusnya ya Pak Kiai. Apalagi ini pemimpin tuh sudah menjadi sebuah keharusan kan gitu. Ya, dalam Al-Quran itu dikatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha sesungguhnya Allah ya'murukum, memerintahkan kepada kalian bil adli dengan adil wal ihsan. Dan berlaku ihsan. Ihsan itu kebaikan di atas kebaikan. Tidak sekedar baik, ya, tapi di atasnya. Kebaikan lahir batin itu namanya ihsan. Nah, ayat itu sebenarnya ketika turun itu diperuntukkan kepada orang-orang yang punya kedudukan kemudian membiarkan, membiarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan di masyarakat, bahkan para pemimpinnya larut dalam penyimpangan itu. Maka pada peristiwa itu terkenal ya, ada di kalangan kelompok sekte Islam itu, dalam khutbahnya itu, salah satu khutbah yang disampaikan mereka itu adalah mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, dan lain sebagainya itu dalam khutbah Jumat. Maka pada masa Khalifah Umar Abdul Aziz, budaya kegiatan yang buruk yang semacam itu dirubah. Perkataan yang jelek semena-mena, cuma mengandalkan kelompok besar, kalau sekarang mungkin partai gitu. Maka turun innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Kalian diajarkan sama Allah untuk berlaku adil dan berlaku ihsan. Berlaku adil itu kata Sufyan ibnu Uyainah adalah istiwa ussarirah. Menyamakan dalam hati segala sesuatu yang jelek dan bagus, terimanya dengan bagus. Ya, wal adlu itu maknanya as-sariratu afdalu minal alaniyah. Hatinya lebih bagus ketimbang apa yang dia tampalkan dalam kesehariannya. Nah, ayat itu juga mengatakan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, untuk memberikan sedekah kepada kerabat dan menjauhkan segala hal-hal yang kemungkaran. Nah, perintahnya jelas jadi berlaku adil, berlaku ihsan, memberikan kebijakan itu, santunan itu, wa ita izil kurba, memberikan santunan kawan, ya, kemudian mencegah dari kemungkaran. Bil adli wal ihsan wa ita izil kurba wa yanha anil fahsya'i wal munkar, ya, wa yanha anil fahsya'i wal munkar, melarang perbuatan keji dan mungkar. Nah, keji dan mungkar itu dalam rekaman kemarin, demo yang ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu, kelompok tertentu, itu termasuk yanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sebenarnya demo itu di dalam Islam itu boleh. Karena itu menjadi sebuah kritik yang konstruktif. Kritik yang membangun itu diboleh. Yang tidak boleh itu kritik yang destruktif, yang menyebabkan kehancuran. Termasuk di dalam Islam tidak diperbolehkan demo dalam pengertian mengerahkan orang banyak, itu nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena sulit dikendalikan. Jadi umpamanya nih, ada partai tertentu atau kelompok mahasiswa lah dianggap. Kelompok mahasiswa BEM se-Indonesia itu kumpul bersama mereka. Kemudian mengatasnamakan BEM seluruh Indonesia, menyampaikan kepada dewan, legislatif, menyampaikan kepada eksekutif, ke presiden. Itu sebenarnya adalah model demo yang sistem perwakilan itu yang lebih terpelihara. Catatan sejarah tentang demo itu buruk. Demo pertama kali di dalam Islam itu ketika
pemerintahan Utsman ibnu Affan. Utsman ibnu Affan itu didemo oleh pengikutnya, oleh masyarakatnya itu. Sampai rumahnya diblokade, rumahnya itu dikurung. 40 hari. 40 hari? 40 hari tidak bisa keluar. Demo kemarin juga kalau tidak diputusi itu bisa lanjut terus, Pak. Bawa kompor mereka masak di situ. 40 hari. Dan Nabi sudah memberikan isyarat jauh-jauh hari bahwa memang kau nanti suatu saat, ini bagian dari mukjizat Nabi, bahwa kau ada yang tidak suka denganmu dan dialah yang akan membunuhmu. Demo itu berujung dengan pembunuhan Utsman ibnu Affan. Kenapa? Karena kekuatan yang besar itu sulit dikendalikan. Jadi sebenarnya demonya nggak ada masalah. Caranya. Jadi kalau menggunakan perwakilan-perwakilan, mahasiswa perwakilannya mana, buruh perwakilannya mana, ASN perwakilannya mana, kaum profesional mana, maka politikus mana, maka dengan cara yang semacam itu, demo itu terlaksana. Kan sama aja. Itu juga dengan syarat wakil rakyatnya juga open ya Pak Kiai ya. Kalau sulit juga kan juga kadang-kadang juga jadi dilematis ya Pak Kiai ya. Nanti kita bahas ya Pak Kiai, kita break dulu, jeda dulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Bersama Menjaga Kedamaian Negeri. Pak Kiai, kita melihat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 disampaikan bahwa kita harus taat kepada ulil amri. Tapi bagaimana jika kondisinya? Kita melihat banyak kezoliman, banyak hal-hal yang tidak baik mungkin di pemerintahan. Apakah statement ini atau ayat Quran ini tetap berlaku atau dalam term seperti apa Pak Kiai? Kita bisa ikuti. Kalau kita baca teksnya ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atiullaha, kata kalimatnya atiu, taatlah kalian. Ya, Allah. Atiullaha, taatlah kalian kepada Allah. Wa atiur rasul. Yang kedua, taatlah kalian kepada Rasul. Tapi kepada ulil amri tidak ada atiu. Atiullaha, atiur rasul, wa ulil amri. Nggak ada kalimat atiunya. Walaupun itu kayak di depan wa. Ya, wawunya wawu atop. Atop. Nah, itu. Nah, wa ulil amri minkum itu wawunya diatofkan kepada atiur rasul. Jadi maknanya taatilah pemimpin-pemimpinmu yang mereka itu taat kepada Allah dan Rasul. Oh, Masya Allah. Gitu maknanya. Luar biasanya Quran ya. Jadi diksinya kepada menarik kalimat gitu. Sebelumnya. Iya. Jadi kalau ada bahasa gitu. Pancasila antara ayat 5, 4, dan 3 saling menjiwai satu dengan yang lainnya, maka sesungguhnya ayat itu juga poin dari 3 hal itu menjiwai mana yang wajib pemerintah yang dihormati adalah yang menghormati Allah dan Rasul. Oleh karena itu dalam perspektif Islam itu memilih pemimpin itu adalah orang yang faqih. Jadi siapa itu ustadz? Ustadz itu siapa itu pemimpin, raja itu? Dia sebenarnya orang yang dulunya adalah orang yang faqih, orang yang alim. Ketika dia alim, maka dia bukan takut kepada rakyatnya, tapi dia takut kepada Allah. Nah, jadi orang yang takut kepada Allah, dia akan takut kepada siapapun. Itu jadi pedoman, dan banyak ya pedoman-pedoman, ucapan-ucapan maqalah ulama yang mengatakan ketika seseorang takutnya hanya kepada Allah dan Rasulnya,
maka kepada siapapun akan takut kepadanya. Jadi dia bukannya menakutkan, tetapi dia sangat dihormati. Artinya berarti ketika kita melihat ada penyelewengan, ada kezoliman, tidak wajib, dan kita nggak boleh, bahasanya kita nggak boleh taat dong Pak Kiai. Dengan kalau kita melihat misalnya di pemerintahan gitu, atau gimana Pak Kiai? Jadi batasannya tuh kita harus seperti apa? Ketika kita melihat kezoliman itu kan berarti ini nggak sesuai sama apa yang Allah dan Rasul ajarkan sebenarnya kan gitu. Tapi bagaimana kita harus bersikap berarti Pak Kiai? Ya, ini kita masih alam idealita nih ya. Iya Pak Kiai. Garisnya sejalan la ta'ata fi maksiatil khaliq. Ya, tidak ada wajib ketaatan dalam ya mengkhianati pencipta. Jadi kalau dia buat aturan kebijakan yang menyalahi ya perintah Allah dan Rasulnya, maka kita sudah tidak wajib lagi patuh sama dia. Pemimpin yang tidak taat kepada undang-undang dasar, tidak percaya kepada undang-undang yang mengatur tentang lembaga-lembaga mereka secara sewenang-wenang, maka secara idealita kita tidak wajib lagi untuk patuh kepadanya. Hanya pada makom realitanya ada beberapa pertimbangan-pertimbangan, sehingga di dalam kaedah wataniyah, sultaniyah wataniyah, dikatakan bahwa adanya pemimpin yang zalim jauh masih lebih bagus ketimbang tidak ada pemimpin. Ya, jadi kita bisa memainkan peran kita itu bahwa ini pilihan jelek, tetapi ini bisa jadi bagus ketimbang tidak ada yang seperti ini. Maka tingkatan kepatuhan kita itu kita menyesuaikan, ya menyesuaikan dengan kondisi yang semestinya. Sambil berdoa, sambil berupaya, dan sambil kita menyampaikan ya teguran secara apik ya, secara bagus dengan yang konstruktif itu tadi. Oleh karena itu demo itu boleh. Demo itu boleh, itu tadi konstruktif. Iya. Tapi ketika sudah masanya, berarti memang itu ya Pak Kiai, kita realitanya melihat ketika masa sudah besar begitu ya, sulit dikontrol, akan rentan ditunggangi oleh oknum-oknum yang justru malah memecah ya Pak Kiai. Iya, maaf nih, di kalangan saudara-saudara kita ada yang mengatakan ya bahwa demo itu hukumnya haram. Iya, betul. Demo itu hukumnya haram karena yang dimaksud demo itu seperti halnya yang terjadi pada Sayyidina Umar. Tapi pada demo-demo yang lain, umpamanya tentang zakat yang dianggap Nabi tidak kurang memberikan atensinya gitu. Maka mereka datang ke Nabi dan mengatakan tentang apa yang terjadi di masyarakat. Itu namanya demo. Menyampaikan aspirasi kan? Iya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan justru Nabi menjadi tahu bahwa sebenarnya apa yang terjadi di bawah gitu ya. Itu yang menjadi teladan. Jadi yang diharamkan itu ketika terjadinya demo yang tidak terkendali karena berujung kepada pembunuhan Amirul Mukminin. Nah, jadi demo ujungnya pembunuhan itu menjadi catatan bagi mereka. Kalau sudah melibatkan lebih dari 100 orang, maka sesungguhnya itu sudah susah dikendalikan. Dan benar kan, kalau tidak membunuh, merusak, menghancurkan. Nah, itu yang mereka katakan haram. Tapi kalau dipilah bahwa sebenarnya menyampaikan itu metode, cara. Karena memang kadang-kadang sulitnya begini Mbak Mila. Kalau nggak dihancurin dulu, nggak ada perhatian gitu loh. Nah begitu Pak Kiai. Ada bahasa di masyarakat, ya no viral, no justice. No justice. Ya. Kalau nggak viral, nggak ada penekanan. Kadang, dan itu realita yang ada seperti itu Pak Kiai. Bagaimana kita harus menyikapi? Nah kita, biar aja yang edan, jangan semua gitu. Kita harus tetap waras ya Pak Kiai? Kita harus tetap waras, kita mesti sadar, kita mesti menjadi bagian yang mesti
memberikan kesadaran kepada mereka. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat kehendak Tuhan itu dalam kasus ini benar tuh. Dalam tentang khairihi wa syarrihi minallah itu kelihatan apa saja yang terjadi ternyata ujungnya bagus gitu loh. Tapi harus dibakar dulu. Kan berarti jelek tuh. Akhirnya turunlah kebijakan yang bagus. Itu kan yu'minu billah wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi minallah. Artinya di satu sisi ini bisa menjadi pembelajaran sebenarnya untuk kita semua ya Pak Kiai. Iya. Tanpa harus menunggu jatuh korban, tanpa harus menunggu kerusakan, seharusnya memang mungkin para elit, para pemimpin kita, para wakil rakyat ini mendengar berarti ya. Harusnya seperti itu gitu. Ini jadi pembelajaran kita semua. Dan pentingnya ternyata menjaga lisan itu luar biasa ya Pak Kiai. Tidak hanya maksudnya bagi para pemimpin ya atau para wakil rakyat ya, tapi ternyata kita sebagai rakyat juga harus jaga lisan. Kadang-kadang kalau sudah di media sosial Pak Kiai, itu kata-katanya luar biasa. Kadang kita melihat, aduh, wah, jadi bahkan lebih kejam gitu. Jadi memang menjaga lisan tuh bisa menjadi salah satu kunci untuk menjaga juga perdamaian ya Pak Kiai. Iya betul. Jadi orang nggak tahan, maka ekspresi pertama itu ungkapan kalimat jelek. Yang memang lebih emosional. Iya. Nah Mbak Mila ada yang menarik. Dan ini sebuah koreksi sosial. Ya, koreksi sosial. Bahwa dalam contoh yang diberikan oleh Nabi itu kita mesti ada sebuah kecintaan kepada negara. Satu ya, cinta kepada negara. Yang kedua, kita harus berdoa untuk menjadi orang yang cinta. Nah ini nanti pada segmen berikutnya akan saya lebih tuntaskan ya. Luar biasa. Peka sekali Pak Kiai udah. Kita harus break dulu Pak Kiai, betul. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, pembahasan kita masih akan kita lanjutkan tentunya setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Bersama Menjaga Kedamaian Negeri. Pak Kiai tadi disampaikan, sedikit di segmen sebelumnya bahwa lisan itu kan harus dijaga ya Pak Kiai. Tidak hanya pemimpin tapi rakyatnya juga. Nah Pak Kiai tadi menyampaikan, meng-highlight bahwa harus ada rasa cinta juga yang hadir di antara pemimpin dan juga rakyatnya gitu. Bagaimana kemudian Pak Kiai, rasa cinta itu kemudian bisa mempengaruhi baik atau tidaknya kehidupan di suatu negeri Pak Kiai? Seorang ibu betapapun marahnya, dia nggak akan mengatakan kata-kata yang jelek. Sebab satu, karena dia cinta. Itu buah hatinya. Nah, Nabi itu pertama adalah contoh orang yang nasionalismenya tinggi. Mbak Mila, kita sering mendengar ada, ini wacana buat para pemirsa, ada orang yang mengatakan hadis, hubbul waton minal iman. Cinta negara itu bagian dari iman. Padahal itu bukan hadis. Bahkan itu dikatakan adalah hadis maudhu, hadis palsu. Hadis munkar ya, banyak derajatnya yang jelek-jelek. La aslalahu, tidak ada dasarnya. Tetapi sebenarnya secara substansial matannya itu nggak bertentangan. Jadi rijalul hadis sanadnya itu yang maudhu, palsu itu. Tapi matannya, substansinya itu enggak. Nabi itu diriwayatkan wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarihi har'a wa yanzuru ya juduratil madinah faharraka dabbahu. Nabi itu kalau dari bepergian ya lama atau berperang atau pergi berniaga, ketika dia pulang sudah terlihat gedung-gedung, rumah-rumah penduduk Madinah, harraka dabbahu, maka dipercepat perjalanannya.
Ya, kendaraannya itu dipecutnya. Beliau memecut kendaraannya sehingga supaya lebih cepat. Nah, itu ulama-ulama hadis mengatakan hadzal hadis yadullu ala hubbil watan. Hadis ini menunjukkan bahwa kecintaan Nabi terhadap negaranya, bahwa dia sangat senang kepada negaranya itu tadi. Itu satu, tentang nasionalisme. Yang kedua, Nabi berdoa. Jadi nasionalisme itu nggak boleh sebuah cita-cita. Nasionalisme itu teori dan nasionalisme itu sebuah cita-cita gitu. Nggak boleh. Nabi itu berdoa. Allahumma ahbib ilainal Madinah. Ya Allah, tanamkan kecintaanku kepada kota Madinah. Kama hubbina bi Makkah. Sebagaimana kami cinta kepada kota Makkah. Nah, para pemirsa dan siapapun yang bisa menyaksikan gapai kemuliaan hari ini, pernah tidak kita berdoa, Allahumma habib ilaina Indonesia. Ya Allah, tanamkan kecintaan kami terhadap Indonesia, agar kami tidak hanya bisa mencintai anak, istri, dan harta, agar supaya kecintaan ini bisa memberikan sebuah spirit kebangsaan yang bagus. Kalau dia selalu berdoa dan mempraktekkannya dalam artian dia menjaga mana orang-orang yang baru ada cikal bakal mau protes, mau cikal bakal mau akan demonstrasi dan sebagainya, dia tampil untuk meluruskan dan menenangkan, maka itulah orang yang punya sifat patriotisme benar. Jadi menanamkan patriotisme itu dari kecil dan diajarkan orang untuk berdoa terhadap negaranya, itu bagian dari hubbul watan. Nggak bisa, Mbak Mila, kita diem aja, kita warga negara, kamu senang jadi warga Indonesia, senang. Cuma itu aja, ya udah itu. Nggak bisa, nggak cukup. Harus ditanamkan nasionalisme. Bagaimanakah kita lihat sejarah tentang orang-orang di Palestina yang tidak mau terusir walaupun resikonya kematian, itu nasionalisme yang terbangun secara utuh gitu. Nah, kita enggak menanamkan sejak kecil dan tidak mengajarkan doa. Nabi mengajarkannya itu. Jadi kadang-kadang kita menganggap remeh doa, Pak Kiai. Iya. Seolah-olah memang jalan satu-satunya mengubah tuh ya hanya dengan bergerak, demo, gitu kan, melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya seperti itu ya Pak Kiai. Padahal sebenarnya doa justru itu tadi ya, bagi kita kan sebagai umat Muslim, doa adalah amunisi, senjata kita ya Pak Kiai. Betul. Ad-doa mukhul ibadah, ya. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin, ya. Jadi benar. Apa yang disampaikan Mbak Mila itu berdasar. Jadi jangan, nggak bisa ya. Jadi orang-orang yang demo itu sebenarnya orang yang bisa dikatakan nasionalismenya yang kurang. Tapi dia mengklaim diri mereka itulah orang yang nasionalismenya tinggi gitu loh. Nah, tinggal kita ukur parameternya apa. Apakah dengan menghancurkan itu fasilitas umum yang dibangun oleh pajak dari kita juga, itu menjadi sebuah langkah yang konstruktif dan itu implementasi dari sebuah nasionalisme umpamanya. Nah, begitu caranya. Cuma memang mentalitas bakar dulu baru ngetop itu jadi ini nggak boleh berkepanjangan. Dan memang perusuh aja Pak Kiai kalau sudah itu. Ya maksudnya artinya kan sebenarnya mungkin saya percaya ya, saya masih meyakini mayoritas dari kita menginginkan demo yang damai gitu ya, yang tenang. Tapi kan memang itu tadi karena sudah masanya banyak besar, rentan sekali ditunggangi oknum-oknum perusuh gitu. Jadi itu yang menjadi concern bersama. Artinya memang dari lisan tuh juga harus dijaga ya Pak Kiai. Kadang-kadang begini, kita tahu iya kita paham mungkin ada statement-statement dari
para petinggi negeri, elit gitu ya, atau wakil rakyat yang nir empati, yang rasa-rasanya tidak peka dengan keadaan dan kondisi masyarakat. Tapi kadang kalau kita mau lihat juga di media sosial, tangan kita ini sebagai rakyat juga rasanya lebih kejam, kasar. Gitu. Sama kejamnya begitu. Kadang-kadang lebih kejam. Kadang saya, ini pendapat saya pribadi ya, waduh kok jadi sama, apa bedanya berarti lisan kita gitu loh, kalau kita masih juga sama-sama menjelekkan, sama-sama saling menuduh, sama-sama saling berprasangka buruk. Dan bagaimana sih seharusnya kita tuh harus bersikap? Artinya kan kita sebenarnya boleh aja Pak Kiai mengomentari, menulis di komentar, kita menyampaikan aspirasi kita, tapi dengan cara yang baik begitu ya Pak Kiai ya? Iya, jadi kan tadi itu ya, kalau kita mengikuti ya'murukum bil adli wal ihsan. Iya. Ukurannya adalah lahir batin sama. Kan kita kadang-kadang nggak sama. Iya. Batin kita bagaimana, kemudian fisik kita itu ngikutin lingkungan. Betul. Nah itu tidak sama, tidak istiwa namanya itu. Padahal yang dimaksud di situ adalah istiwa usarirah. Dia teduh gitu ya. Dalam situasi bagaimanapun juga, yang baik yang buruk dia tenang. Bahkan wal adal di situ maknanya bahwa as-sariratu afdalu minal alaniyah. Bahkan yang hatinya jauh lebih bagus ketimbang yang dia nampakkan dengan perbuatan sehari-hari. Oke. Jadi adil dari dalam juga ya Pak Kiai ya. Niat kita juga seperti apa, dan ihsan tadi ya, cara kita mengungkapkannya, berperilakunya juga harus baik, bahkan di atas baik ya. Seperti tadi Pak Kiai sampaikan gitu. Adil. Mana ihsan. bisa keadilan itu bisa terjadi kalau tidak lahir dari dalam. Mana bisa ada kebaikan kalau tidak lahir dari dalam. Setuju. Jadi itu pemaknaan yang luar biasa. Ya. PR-nya setiap individu ya. Berarti bukan hanya kita nunjuk aja ya Pak Kiai. Bukan. Tapi kitanya juga harus banyak diperbaiki. Nanti kita akan elaborasi lebih jauh tentang tugas kita dan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, dan juga peran kita juga sebagai rakyat ya Pak Kiai di situasi yang mungkin tidak mudah ini. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Bersama Menjaga Kedamaian Negeri. Pak Kiai, saya ingat karena kemarin mungkin ya, ribut-ribut yang kemarin akhirnya kan ya fokus kita kepada kondisi bangsa ya. Akhirnya kita cari-cari juga hadis yang berkaitan dengan kondisi negeri gitu ya. Saya membaca hadis yang saya rasa memang cukup relevan dengan kondisi kita saat ini. Ada sebuah hadis yang menyampaikan bahwa barang siapa suatu hal itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka yang ada akan kehancuran. Saya sendiri, ini pendapat saya Pak Kiai ya, dan mungkin banyak para pemirsa juga merasakan yang sama. Jangan-jangan nih yang terjadi di negara kita ini karena itu tadi, ketidakmampuan para pemimpin kita dalam mengetahui problem masalah, dalam bagaimana menyikapi rakyatnya, nggak tahu apa yang harus dikerjain gitu Pak Kiai. Jadi akhirnya yang ada malah justru banyak blunder, banyak backlash dari masyarakat. Seperti apa Pak Kiai? Apakah betul demikian? Ya, memang hadisnya jelas dan tidak memerlukan takwil. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Bila sesuatu diberikan kepada bukan ahlinya, tunggu aja kehancuran. Ya, berarti Nabi berharap kepada umatnya itu apabila melakukan sesuatu itu dengan profesional. Betul. Orang yang punya kapasitas. Nah, fenomena yang terjadi umpamanya, ini kritik sosial ya Mbak Mila, bukan kita hanya melengkapi saja. Artis-artis yang tidak punya wawasan politik, tidak punya wawasan ekonomi, tidak punya wawasan kebangsaan dan lain sebagainya yang bagus, tetapi namanya popularitas, maka mudah di daerah-daerah tertentu untuk mendapatkan ya porsi duduk di dewan umpamanya. Kalau ini yang menggejala dan ini berkembang, perkataan dari para politikus ini menjadi masalah bagi para politikus gitu loh. Itu bisa jadi memang sebuah gejala yang mesti dicermati itu.
Jangan orang-orang yang punya populer, ya kemudian yang maju tapi dari sisi kapasitas sebenarnya dia tidak memadai. Nah, ini yang ngomongnya sembarangan dan lain sebagainya, yang kita tidak menyukainya. Yang kedua tentang wusidal amru ila ghairi ahlihi, itu maknanya bahwa kita mesti waspada. Mesti waspada. Jadi segala sesuatu itu sudah bisa diprediksi. Ya, kata-kata izabila itu maknanya prediksi ke depannya itu sudah ada. Kita masih ingat ya, umpamanya ketika pemilihan presiden perempuan atau wakil presiden perempuan, maka orang menggunakan hadis ini ya untuk dijadikan alat untuk menggempur agar supaya tidak menang ini kelompok perempuan. Sebenarnya yang dimaksud dengan tidak profesional, bahwa wanita-wanita dulu bisa jadi punya kelemahan. Di zaman dulu itu punya kelemahan ketika di zaman Nabi Mas Tabi'in, karena memang mereka ibadahnya bagus dan tidak dipersiapkan untuk menjadi seorang politikus, untuk seorang negarawan. Tapi pada seorang wanita yang punya kapasitas seperti laki-laki, ya seperti Sayyidah Aisyah dengan gelarnya ya Nisaur Rijal, ya seorang wanita yang seperti laki-laki, maka tidak terhalang dengan hadis itu. Lalu kita laki-laki yang tidak punya kapasitas itu lebih rendah ketimbang perempuan yang punya kapasitas. Itu mestinya begitu. Jangan kita mengartikan itu secara otoriter. Wah ini laki-laki. Bagian laki-laki, perempuan tidak punya kemampuan. Padahal kita yang cuma menang popularitas, kemudian kita menjadi anggota dewan, kita tidak bisa melakukan perombakan pemikiran, ya hal-hal yang sifatnya ke depan, maka sesungguhnya kita yang merongrong dari kursi yang sedang kita duduki itu. Itu maknanya fantasi risah. Jadi memang profesional, ya Pak Kiai ya. Jadi itu sebenarnya jadi pejabat publik, pemimpin itu kan berat ya tanggung jawabnya Pak Kiai. Karena dunia akhirat kan. Artinya ketika misalnya yang dipimpin juga kemudian tidak merasa terayomi, tidak kemudian merasa kebutuhannya dipenuhi, ada banyak kezoliman misalnya yang terjadi, itu kan sebenarnya juga tanggung jawab si pemimpin ini juga nggak mudah kan di hadapan Allah nanti gitu. Jadi kadang-kadang saya pikir berat loh, mau jadi pemimpin tuh kayaknya, kalau saya sendiri sih mikir 2 kali ya biasanya gitu ya. Gimana Pak Kiai? Ya, jadi begini Mbak Mila, kalau kita lihat ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa sab'atun fi dzillillah yauma la dzilla illa dzilluh. Ada 7 kelompok yang dalam naungan Allah, dilindungi Allah. Pada saat tidak ada lindungan kecuali dengan Allah. Itu nomor 1 itu al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, bukan ulama, bukan kiai, bukan masyayikh, bukan ulama, bukan tokoh. Artinya kan berat. Ulama aja tuh bukan yang disebut pertama gitu loh Pak Kiai. Tapi yang pertama tuh pemimpin yang adil. Untuk bisa bahasanya kita lulus kualifikasinya Allah bahwa kita jadi pemimpin yang adil tuh kan wah berat banget gitu. Nah, dalam usul fikih itu ada yang namanya mafhum mukhalafah. Artinya Pak Kiai? Mafhum mukhalafah mencari makna kebalikannya. Oke. Siapa yang paling dahulu dilemparin ke dalam neraka? Siapa yang dijejek habis di dalam neraka itu adalah pemimpin yang tidak adil. Pemimpin yang tidak adil itu pemimpin yang tidak profesional. Dia bukan ahlinya, kenapa lah nyalek? Dia bukan ahlinya, kenapa ya memilih pilihan itu? Karena ada dengan fasilitas dia bisa mendapatkan. Nah, itu juga termasuk semua yang memfasilitasi, semua yang memberikan dukungan itu masuk semua. Oke. Berat ya kalau bicara soal negara itu kan, tapi PR-nya tuh kan nggak usah kita jauh-jauh nunjuk nanti harus memimpin yang ini. Berarti kan PR-nya dimulai dari diri sendiri kan Pak Kiai. Betul. Apa PR kita sebagai seorang muslim yang peran kita juga sebagai bagian dari rakyat Indonesia
di sisi lain juga apa PR pemimpin kita kan panjang Pak Kiai. Apa yang bisa Iya, dilakukan? sebagai anggota masyarakat yang baik, pertama menumbuh kembangkan patriotisme, kemudian menanamkan kecintaan dan berdoa kecintaan terhadap negara ini. Itu nggak perlu lagi ya cuma sekedar penataran 4 pilar kebangsaan, tapi kalau dia tidak mau melakukan ini maka dia akan mentah. Tapi harus 4 pilar kebangsaan itu harus ditambah dengan penanaman patriotisme ini dan mencintainya. Kemudian yang selanjutnya, ayat yang tadi dikatakan innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, itu maknakum itu semua. Jadi mau rakyat, mau yang dipimpin, mau dipimpin sama. Perintahnya sama untuk menjaga ya ihsan, adil, izil kurba, mendekatkan diri kepada kerabat-kerabat, ya, kemudian menjauhkan perbuatan yang keji dan mungkar, ya, anarkis kalau sekarang itu sudah dijelaskan. Tugas kita, tugas berat, tugas bersama, tidak bisa dilakukan hanya satu kelompok atau elemen masyarakat saja Pak Kiai. Rakyat memimpin juga harus sama-sama. Koreksi demo menyampaikan aspirasi itu tetap baik jika dilakukan dengan cara yang baik. Kita juga rakyat juga harus dengan cara yang baik ya berarti ya Pak Kiai. Ya. Satu terakhir Pak Kiai, pesan kebangsaan yang mungkin bisa Pak Kiai sampaikan ya dalam situasi negara yang mungkin juga masih terasa panas hingga saat ini. Apa yang mungkin kita harus pegang teguh Pak Kiai? Menahan diri kah atau seperti apa Pak Kiai? Yang mesti kita lakukan adalah menjaga kesatuan dan persatuan. Dan itu bisa kita memahaminya ketika kita diajarkan sholat, kenapa Nabi bilang sawu sufakum, rapatkan sop itu. Ternyata tepuk tenggol, pundak bersentuhan, dekat dan memperhatikan itu, fisik mempengaruhi mentalitas kita, fisik mempengaruhi kolbu kita. Jadi biasakan sholat berjamaah, biasakan kesatuan.